Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Naidi Atika Putri. Hari ini kita akan memulai pembelajaran secara daring. Langsung saja kita ke materinya. Hari ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya, pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun. Lalu, ada angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja merupakan penduduk perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja dan atau mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Menurut Badan Pusat Statistik, TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia di atas 15 tahun dikali 100%. Selanjutnya, kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja adalah persentase peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja dirumuskan sebagai berikut. TKK sama dengan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada dua. Yang pertama, tenaga kerja menurut keahlian. Menurut bidang keahlian, tenaga kerja terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Pembagian tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok perusahaan terdiri atas tenaga kerja bidang produksi, tenaga kerja bidang pemasaran, dan tenaga kerja bidang umum dan administrasi. Selanjutnya, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang keempat, tingkat upah rendah. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Keempat, memberdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK secara optimal. Dan yang kelima, mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu sistem upah. Yang pertama, teori upah. Teori upah ada tiga, yaitu teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Yang kedua, sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang A, upah menurut waktu. B, upah menurut hasil atau upah satuan. C, upah borongan. D, upah dengan sistem mitra usaha. Dan E, upah dengan sistem bonus. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang pengangguran. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran. Yang A, menurut jumlah jam kerja, terdiri dari dua. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, setengah menganggur. Dan yang B, menurut penyebab terjadinya pengangguran. Ada 5. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklikal. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran friksional.
yang keempat pengangguran musiman, dan yang kelima pengangguran teknologi. Materi selanjutnya yang kedua yaitu dampak negatif pengangguran. Ada 5, yaitu yang A, permintaan dan penawaran agregat menurun. Yang B, penerimaan negara menurun. C, tingkat kesejahteraan menurun. D, angka kemiskinan meningkat. Dan E, biaya sosial meningkat. Selanjutnya yang ketiga, upaya mengatasi pengangguran. Yang A, upaya mengatasi pengangguran struktural dan teknologi. Upaya untuk mengatasi pengangguran ini antara lain menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bekerja pada struktur ekonomi yang baru, seperti memindahkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya di daerah yang terdapat banyak pengangguran. Yang B, upaya mengatasi pengangguran siklikal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran ini antara lain mengadakan pameran produk, barang, dan atau jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang dan atau jasa oleh masyarakat. Yang C, upaya mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi pada musim-musim tertentu. Upaya untuk mengatasi pengangguran musiman ini antara lain mengadakan sosialisasi informasi tentang lowongan kerja pada bidang lain, serta memberi pelatihan di bidang keterampilan tertentu, serta dasar-dasar kewirausahaan. Dan yang terakhir, yang D, upaya mengatasi pengangguran friksional. Upaya mengatasi pengangguran ini adalah dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upaya lainnya adalah membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun, sehingga pekerja dapat meningkatkan gaji dan karir tanpa harus berpindah ke perusahaan lain. Setelah kalian mendengarkan materi yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu menganalisis upaya pemerintah mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 6-7 orang. Setiap kelompok dapat mencari masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Anda beserta kelompok dapat mencari informasinya di surat kabar, majalah, buku, dan media internet. Yang kedua, Anda juga mencari solusi yang tepat yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut. Yang ketiga, tuliskan hasil pencarian Anda dan hasil analisisnya dalam bentuk makalah. Dan yang keempat, berikan gambar yang sesuai dan relevan pada makalah Anda dan dikumpulkan. Terima kasih. Nah, itu dia materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.